Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Andri. Kita bertemu lagi dalam pendalaman katekese iman Katolik dalam Mistagogi setelah komuni pertama. Pada kesempatan ini Pak Andri akan membantu kalian untuk belajar tentang Alkitab. Ya, kita akan belajar satu persatu isi Alkitabnya dan juga bermain tentang sandi Alkitab. Nah, kita mulai saja. Nah, anak-anak, Alkitab itu terdiri dari dua kata, yaitu al dan kitab. Al itu artinya kumpulan, dan kitab artinya adalah buku suci. Kalau kita gabungkan, maka artinya adalah kumpulan buku-buku suci. Jadi dalam Alkitab itu banyak sekali buku-buku suci yang dijadikan menjadi satu, mulai dari Kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir, yaitu Kitab Wahyu. Nah, dalam Alkitab versi Gereja Katolik Roma itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Perjanjian Lama dan kelompok Perjanjian Baru. Dalam ajaran Gereja Katolik Roma, Alkitab Perjanjian Lama dibagi menjadi dua bagian, yaitu daftar pertama yang disebut dengan Proto-Kanonika dan daftar yang kedua yang disebut Deuterokanonika. Artinya, Proto-Kanonika itu adalah kitab-kitab yang lebih awal, kitab-kitab dalam sejarah yang ditemukan langsung dari tokoh-tokoh bangsa Israel. Sedangkan untuk kitab Deuterokanonika, yaitu tambahan-tambahan kitab lain yang ditemukan kemudian hari jauh setelah kitab-kitab Proto-Kanonika ada. Jadi dapat dikatakan bahwa kitab Deuterokanonika adalah daftar kedua sebagai tambahan untuk beberapa kitab di Proto-Kanonika. Sedangkan dalam Perjanjian Baru itu kurang lebih sama dengan Gereja Kristen Protestan, yaitu hanya ada kelompok Perjanjian Baru dari mulai Injil Matius sampai dengan kitab Wahyu. Mari kita lanjut mengenal isi Perjanjian Lama dan isi Perjanjian Baru. Nah, ini adalah daftar kitab Perjanjian Lama dalam ajaran Gereja Katolik Roma. Di situ ada bagian Proto-Kanonika dan ada bagian Deuterokanonika. Jumlah seluruh kitab dalam Perjanjian Lama yaitu 46 kitab, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan 2 Makabe. Nah, seringkali kita salah menghitung jumlah kitab. Coba kalian cek, ambil kitab sucinya, lalu buka di situ di bagian isi kitab atau daftar isi. Kalau kita hitung dari awal sampai akhir itu jumlahnya lebih dari 46. Nah, maka di sini Pak Andri memberikan tanda berwarna merah. Di situ ada kitab Ester dan ada juga tambahan Ester. Itu kita hitungnya menjadi satu kitab, yaitu kitab Ester. Lalu ada tambahannya. Dan yang kedua adalah kitab Daniel. Di situ ada kitab Daniel dan ada tambahan Daniel. Itu dihitung satu kitab karena masih sama-sama itu adalah dari Nabi Daniel. Nah, maka di sini kalau kita hitung benar itu ada mulai dari kitab Kejadian sampai 2 Makabe itu 46 kitab. Nah, coba kalian hafalkan dari mulai Kejadian beserta urutan nomornya dari Kejadian sampai 2 Makabe, ya. Di situ ada 1 Kejadian, 2 Keluaran, 3 Imamat, sampai 46 itu 2 Makabe. Ini kita akan pergunakan untuk bermain sandi Alkitab. Lalu ini adalah daftar kitab Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru semua kitabnya itu berjumlah 27 kitab. Dari mulai nomor 1 itu dari Matius, yang kedua Markus, ketiga Lukas, keempat Yohanes. Itu adalah para pengarang Injil. Lalu ada kisah para rasul dan dilanjutkan dengan surat-surat Rasul Paulus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, dan lanjut dengan kitab Yakobus. Lalu kitab dari Rasul Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, lalu tambahan dari kitab Yohanes ya, 1 Yohanes,
2 Yohanes dan 3 Yohanes. Selanjutnya adalah Yudas, di situ murid Yesus. Dan terakhir adalah kitab Wahyu. Nah, hafalkan juga ya. Kita akan gunakan ini untuk bermain sandi Alkitab. Dari 1 Matius sampai 27 Wahyu. Nah, sekarang saatnya kita bermain sandi Alkitab. Sandi Alkitab itu apa sih? Kalau dalam pramuka, kita mengenal ada sandi-sandi ya. Ada sandi morse, ada sandi rumput, ada sandi kotak, begitu ya. Nah, dalam kitab suci ada yang disebut dengan sandi Alkitab. Sandi Alkitab itu terdiri dari 4 angka yang menunjukkan ayat tertentu yang harus kita cari. Jadi nanti ada 4 angka secara berturut-turut, itu adalah menunjukkan satu firman Allah atau ayat yang harus kita cari dalam kitab suci atau Alkitab. Nah, 4 angka tersebut masing-masing menunjukkan, angka pertama itu menunjukkan kelompok kitab. Angka kedua itu menunjukkan nama kitab. Angka ketiga itu menunjukkan bab. Dan angka keempat itu menunjukkan ayat. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Untuk angka pertama yang menunjukkan kelompok kitab, itu hanya ada angka 1 dan angka 2. Ya, kenapa? Karena kelompok kitab hanya ada 2 kelompok, yaitu kelompok 1 Perjanjian Lama dan kelompok 2 Perjanjian Baru. Ya. Lalu angka kedua itu menunjukkan nama kitab. Kalau kita sudah tahu mana kelompok Perjanjian Lama dan mana kelompok Perjanjian Baru, kita akan mencari urutan angka nama kitabnya. Ini agak susah. Kenapa? Karena dalam Perjanjian Lama saja ada 46 kitab. Maka kita harus hafal nomor 1 sampai 46. Atau kita bisa lihat isi daftar kitab suci. Kita hitung 1 sampai 46. Dan dalam Perjanjian Baru itu ada 27 nama kitab. Dari mulai Matius sampai Wahyu. Lalu angka yang ketiga itu menunjukkan bab. Bab dalam kitab suci adalah bagian-bagian tema atau cerita atau judul yang ditunjukkan dengan angka yang besar, ditulis besar dan tebal. Misalkan kita lihat, kita cek kitab suci kita, di situ ada kitab Kejadian. Kalau kita buka, di situ ada angka 1 yang dicetak besar dan tebal. Nah, itulah disebut dengan bab. Maka di sini adalah kitab Kejadian bab 1. Selanjutnya, angka keempat itu menunjukkan ayat. Dalam kitab suci, ayat adalah kalimat yang menunjukkan sabda Allah yang ditunjukkan dengan angka yang ditulis kecil. Coba kita lihat kitab suci kita. Nah, di situ ada angka yang hurufnya tebal, itu disebut tadi bab. Lalu ada angka-angka kecil. Nah, angka-angka kecil itu disebut dengan ayat. Kalau di sini berarti kitab Kejadian bab 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Nah, itu angka yang keempat. Hanya ada 4 angka. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh sandi Alkitab. Kalau Pak Andri menuliskan 1116, nah itu kan 4 angka ya. 1116. Nah, kalian harus mencari bunyi ayat dari sandi 1116. Caranya, perhatikan angka yang pertama itu 1. Itu artinya kelompok Perjanjian Lama. Karena 1, ya. Lalu angka yang kedua masih 1. Itu menunjukkan nama kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Nah, ini harus hafal urutannya kitabnya ya, baik Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Lalu angka yang ketiga masih 1. Itu artinya adalah bab pertama dalam kitab Kejadian. Lalu angka yang keempatnya adalah 6. Ini menunjukkan ayat ke-6 dalam bab pertama Kejadian. Maka kalau kita cari sandi 1116, maka akan ditemukan ayat, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Untuk lebih jelasnya, nah coba ya, buka kitab sucinya ya. Kita buka bareng-bareng sandi 1116. Pertama, angka yang pertama itu kan 1. Berarti menunjukkan kelompok kitab. Perjanjian Lama itu nomor 1, Perjanjian Baru itu 2. Kalau di sini 1, artinya kita buka Perjanjian Lama, ya. Oke. Angka pertama sudah terpecahkan. Sekarang angka kedua. Angka keduanya adalah 1.
Nah, di kitab Perjanjian Lama, kitab yang pertama atau nomor 1 itu kitab apa? Kitab Kejadian. Nah, coba buka ya, kitab Kejadian. Lalu angka yang ketiga masih 1. Nah, dalam kitab Kejadian, bukalah, carilah bab 1. Kalau sudah ketemu bab 1, tinggal angka yang terakhir, yaitu angka 6. Berarti menunjukkan ayat yang ke-6. Nah, Perjanjian Lama, kitab Kejadian, bab 1, ayat 6. Maka akan ditemukan, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Sudah paham? Nah, kalau belum paham, kita coba satu lagi. Nah, di sini Pak Andri punya sandi yang kedua, yaitu 2, 4, 13, dan 3. 2 itu menunjukkan kelompok kitab Perjanjian Baru ya. Kalau 1 itu Perjanjian Lama, kalau 2 itu Perjanjian Baru. Lanjut ke angka yang kedua. Angka yang kedua di sini ada angka 4. Angka 4 ini berarti menunjukkan kitab keempat dalam Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, berarti kitab yang keempat dalam Perjanjian Baru adalah Yohanes. Cari Injil Yohanes, gitu ya. Nah, sekarang angka yang ketiga. Setelah ketemu Injil Yohanes, angka 13 di sini menunjukkan bab 13. Maka carilah bab ke-13 dalam Injil Yohanes. Baru angka yang terakhir menunjukkan angka 3. Artinya apa? Dalam bab 13 carilah ayat ketiga dalam bab ke-13 Injil Yohanes. Maka sandi Alkitab 2, 4, 13, 3 kalau kita cari akan ketemu firman, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, lebih lengkapnya seperti ini. Sandi 2, 4, 13, 3 ya. 2 itu artinya kelompok kitab Perjanjian Baru. 4 nama kitab keempat dalam Perjanjian Baru, Yohanes. 13 bab 13 dalam Injil Yohanes. 3 ayat yang ketiga. Maka kalau kamu buka di situ kitab suci kamu akan ketemu firman, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Gimana? Sudah paham? Nah, sekarang coba kerjakan contoh soal latihan sandi Alkitab berikut. Sandinya yang pertama itu 1, 2, 3, 15. 1 itu artinya berarti jelas Perjanjian Lama ya. Kitab kedua dalam Perjanjian Lama apa? Ayo ya, cari bab 3 ayat 15. 2, 2, 2, 27. Berarti 2 menunjukkan kelompok kitab Perjanjian Baru. Lalu 2 yang kedua berarti cari nama kedua dalam Perjanjian Baru, bab 2 ayat 27 dan seterusnya. Coba kalian kerjakan dan temukan ayat-ayat emas dari kitab suci. Selamat mencoba. Tuhan memberkati.